I want to bring greetings to you. Saya ingin memberi salam, membawa sebuah salam kepada kita terlebih dahulu. Praise the Lord for meeting up in the Zoom. Puji nama Tuhan kalau kita bisa bertemu di sini akhirnya. I can see some faces that I know. Saya melihat wajah-wajah yang sudah saya kenal. Alright, Ibu Sisi, Ibu Sisi, Michelle, Diana, Diana, Vita, ya, a few others. Bu Nani deh. Ibu Nani, yes, praise the Lord. Okay, the rest of you, I hope you still remember me. Jadi semuanya saya berharap Anda masih ingat saya ya. Alright, praise the Lord. Puji nama Tuhan. Okay, today is a very special day. Hari ini hari yang sungguh spesial bagi kita. And I want to share straight what God has. Dan saya ingin bagi kepada kita langsung saja. I know the topic today is to live in a prophetic dimension. Saya tahu bahwa topik hari ini adalah bagaimana kita terus menghidupi dimensi profetik. Alright, it's a very, very deep and a very good topic. Dan ini sebuah tema yang dalam dan sangat bagus sekali. Okay, let me just share with you about today's topic. Dan biar saya bagi kepada kita sedikit tentang topik malam ini. You know, there is a big prophetic move that is going on throughout the whole world. Ada sebuah gerakan profetik yang begitu besar yang terus bergerak dan bergerak di dunia But ini. everybody wants to know and move in the prophetic move. Saya yakin bahwa semua orang haus untuk bergerak di dalam karunia profetik ini. But I know today you are going to live in the prophetic dimension throughout your life. Tapi saya yakin setelah pemberitaan penaburan firman ini, Anda akan hidup dalam dimensi profetik mulai saat ini. Okay, in order to live in the prophetic dimension, Jadi supaya Anda bisa menghidupi dimensi profetik ini, there are few scriptures that I want to share with ada you. beberapa ayat dulu yang ingin saya bangun, I saya want landaskan. you to turn your Bible to the book of Malachi, Saya mau Anda lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Malayaki, chapter 3, verse 3. pasal yang ketiga dan ayat yang ketiga. I want you to open up to the scripture. Saya mau kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Okay, it says, He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak. I want you to see the word here. He will purify the Levites as a refining gold and silver. Saya mau Anda tertuju dengan sebuah perkataan, yaitu memurnikan seperti emas dan perak. Tertuju kepada perkataan pemurnian. And they will present to the Lord an offering of righteousness. Supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban Okay, now, yang benar kepada Tuhan. the word says God is going to raise up Levites. Jadi firman-Nya berkata bahwa Tuhan akan membangkitkan orang Lewi. Okay, Levites are the people who serve the Lord. Orang Lewi kita tahu bahwa adalah orang yang melayani Tuhan. Levites are priests unto the Lord. Orang Lewi dipanggil sebagai imam. So, before the Levites could serve in the kingdom of God, Jadi sebelum orang Lewi ini boleh melayani di hadirat Tuhan, there are two types of Levites are going to be processed off. maka ada dua jenis orang Lewi yang ada. One, Yang pertama, who's going to be refined as gold. yang akan dimurnikan seperti emas. The other one as a silver. Yang kedua akan seperti perak. But they will become an offering. Their life will become an offering. Tapi hidup mereka akan menjadi seperti korban di hadapan Tuhan. A righteous offering before the Lord. Korban yang benar di hadapan Tuhan. So in order for you to stay in the dimension of the prophetic move, Jadi supaya Anda bisa tetap tinggal dan hidup dalam dimensi profetik. it's about your life. Jadi semuanya itu adalah tentang hidup. Your life is very important. Hidupmu itu penting di hadapan But I want you Tuhan. to know when you live in a prophetic dimension as a Levite, Jadi saya mau ketika Anda mau menghidupi dimensi profetik dan Anda harus jadi orang Lewi. so there is a process that you go through. Jadi harus ada sebuah proses I want yang you to- harus terjadi.
as a Levite in the process of building into the dimension of God, Sebagai seorang Lewi, di mana engkau harus melewati proses. there are things that you go through. Sometimes discouragement, Ada hal-hal yang Tuhan izinkan seperti kekecewaan, disappointments, ya, failures, kegagalan, loss of joy, bahkan kehilangan loss sukacita, of peace. kehilangan damai. But that is where the Levites has to come back into the offering, where they begin to offer their life only through praise and worship. Jadi ini yang dinamakan sebuah proses sebagai orang Lewi. Ketika kita menghadapi, melewati situasi tersebut, kita harus kembali kepada Tuhan dan masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. So when you move into the dimension of praise and worship, you are actually going to move into a new dimension of the prophetic level. Jadi ketika Anda bergerak di dalam dimensi profetik, maka Anda sebenarnya sedang membangun dimensi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Don't rely on your emotion. Jadi jangan bergantung kepada emosionalmu. Don't rely on the feelings of what is happening. Jangan tergantung kepada apa yang terjadi di sekitarmu. Don't rely on the things that you have gone through, like problems, disappointment, Jangan- and failures. Jangan jangan tergantung kepada situasi yang membuat engkau menjadi sedih dan kecewa. So God is raising up purifying sons of Levites. Jadi Tuhan sedang membangkitkan dan memurnikan suku Lewi. So the Levites are the people who are serious about the kingdom of Jadi God. suku Lewi ini adalah orang yang benar-benar sangat-sangat serius terhadap I kerajaan want Tuhan. you to know, as you become a Levite to serve the Lord, God is going to bless you. God is going to meet all your needs. Amin. Jadi ketika Anda memutuskan untuk hidup menjadi seperti seorang Lewi, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagimu. So you need to depend on the Lord because God is going to be your provider. Karena engkau harus bergantung seperti orang Lewi bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjadi penyediamu. Everyone who say, I'm a Levite for the Lord, I want you to know you are set apart for His glory and the manifestation of Amen. God. Jadi setiap orang yang mau menjadi suku Lewi atau menjadi pelayanan Lewi, maka orang itu harus memisahkan dirinya, mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. You know, God has put prophets and Levites in the process of Amen. refining. Jadi Tuhan meletakkan nabinya dan juga orang Lewi di dalam proses pemurnian secara bersama. So God is going to bring you into the process of refining you, making you Amen. pure like gold and silver. Jadi Tuhan akan membawa engkau masuk ke dalam sebuah proses pemurnian, memurnikan engkau menjadi seperti emas murni. So why God is going to process you to refine you? Kenapa Tuhan ingin memprosesmu dan memurnikanmu? That is where you see the purging. That means your sins are bolted out. The Jadi purging. di saat itulah proses seperti itu, maka dosamu mulai kemudian dikeluarkan, disingkirkan. So the process of removing impurity. Sebuah proses yang dimana Impure. menghilangkan hal-hal yang tidak murni. You know, the things that we go through in the world, that blockage, that sin, and the slavery, God says, Semua I'll perkara yang purify. terjadi, yang kita lewati di dunia ini, semua beban, pergumulan, dosa. So that when the refining is done, Jadi ketika pemurnian terjadi, then God will actually form a character. kemudian Tuhan akan membentuk karakter ilahi. So the character of the prophetic move, the character of a Levi's life, in shaping into the character that God wants us to have. Jadi karakter yang seperti sebagaimana seharusnya suku Lewi yang Tuhan inginkan. So the character forming is very important. Karakter bagi saya sangat penting. All the process that you are going to go through, refining, purging out, and cleansing and deliverance, is to build a character for the kingdom of God. Semua proses yang akan kita lewati, penyucian, pemurnian, maka itu seharusnya menghasilkan sebuah karakter ilahi. So without character, you can actually never move in the prophetic move or the Levite's life, because
the presence of God will never stay with you. Karena tanpa karakter ilahi ini, maka engkau nggak bisa bergerak sebagai seorang Lewi. Kenapa? Karena hadirat Tuhan tidak akan tinggal di dalam dirimu. So, without this process, you see, we can never live or feel the presence of God. Jadi tanpa hadirat ini, bagaimana kita bisa merasakan Tuhan? So, in order for God to have the process of the presence of God or prophetic move, the prophetic dimension, we must always get rid of all the impurities and sin and all the things that block our life. Jadi supaya kita bisa tinggal di dalam dimensi profetik, maka kita harus benar-benar mengasah karakter kita dahulu. So that we can not only deal upon our own life, we can also deal upon other people's Jadi life. supaya kita tidak hanya berurusan dengan diri kita sendiri, tapi juga melayani orang lain. The process of Levites, the process of the prophetic utterance is to build, to bless, and to speak into other people's life. Jadi proses untuk menjadi seorang Lewi dan proses untuk menciptakan suara profetik, menghasilkan suara profetik, maka itu harus membangkitkan hidup orang lain, menyembuhkan orang lain. First, God has to deal upon our own life. Jadi yang pertama adalah bahwa Tuhan akan dealing dengan hidup kita dahulu. So let the Lord deal upon our own life. Biarlah first. Tuhan berurusan dengan kita dahulu. So when the dealings is done, then we can deal upon other people's life. Setelah Tuhan berurusan dengan kita, maka kita mampu berurusan dengan orang lain. It's the same thing with the prophetic prayer, prophetic ministry. You know, we need to deal upon our own life first before we can meet Sama other halnya people's juga kalau life. kita bicara doa profetik, pelayanan profetik, maka kita harus benar dulu, pimpin diri kita sendiri dulu sebelum kita melayani orang lain. That's where God is going to put a process of refinery. Jadi di saat itulah maka Tuhan akan menghasilkan sebuah proses pemurnian. You see, this is an important process. Dan ini adalah proses yang penting. And that's why I say, in the process, don't give up. Sebab itu saya katakan, ketika kau melewati proses, jangan menyerah. It's a process. Karena ini adalah hanya sebuah proses. So when you go through the process, you will be refined as gold or silver. Ketika engkau melewati proses, engkau akan dimurnikan jadi emas atau jadi perak. Okay, let's look at the book of Proverbs chapter 17 and verse 3. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal, Proverbs chapter 17 and verse 3. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Okay, you can put yourself in a furnace to refine silver and gold in the pot, but the one who determines is God. He determines your heart. Jadi engkau bisa meletakkan dirimu ke dalam sebuah peleburan, tapi yang menentukan bahwa engkau layak atau tidak adalah Tuhan. So, when you want to move in the prophetic dimension, I want you to know, first of all, you must have a prophetic spirit. Jadi ketika kita mau bergerak dalam dimensi profetik, maka yang pertama adalah kita harus memiliki roh profetik dahulu. You must become a vessel. Anda harus siap jadi bejana. So, if the vessel is not ready, Kalau bejanamu tidak siap, if you are not a vessel to carry that kind of anointing, jadi Anda kalau tidak mau jadi bejana yang rela untuk mengangkat pengurapan seperti itu. so God is first of all saying you must become that kind of vessel Jadi pertama Tuhan katakan kau harus jadi bejana itu to dulu. carry that kind of anointing and the presence of Untuk God. membawa hadirat Tuhan yang begitu rupa dan juga pengurapannya. So that's why God will always put you in a furnace or a pot to take away all impurity. Ya, jadi Tuhan selalu akan mengizinkan engkau berada di dalam sebuah peleburan. It's not just one time. I want you to know you can go through the furnace or the pot of fire many times to take away impurity. Bukan hanya satu waktu, tapi saya mau bilang bahwa Tuhan akan terus memproses Anda melewati banyak peleburan sampai engkau dimurnikan. That means you will become a good material for the Lord. Sehingga engkau sungguh-sungguh menjadi material yang benar-benar berguna bagi Tuhan. I know most of them who are in this Zoom today, you know, you are a prayer warrior, you've been praying, and I want you to know in the process, God is actually breaking you to take away all the doses and the dust and the dirt so that you become pure gold or silver.
Jadi saya tahu sebagian daripada kita adalah para pendoa yang hebat dan Anda juga sudah melayani Tuhan. Tapi untuk menjadi orang profetik maka Tuhan harus membawa engkau masuk ke dalam sebuah proses. Dan di sana engkau akan diremukkan supaya semua noda, kotoran yang tidak berkenan itu mulai dibersihkan dari dalam hidupmu. Because God's purpose is to make you as a vessel. Karena tujuan Tuhan adalah menjadikan engkau bejana. Alright, let me see what the Bible says to take away the doses. In the book of Proverbs, chapter 25, verse 4. Let's look at Proverbs Amsal pasal yang 25. ke-24. Take away the doses from the silver. Proverbs 25, verse 4. Amsal 25 ayat yang keempat. Sisihkanlah sana dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Alright. So what God is trying to, He wants to take away all those hindrances in your life. Jadi Tuhan itu ingin, apa yang Tuhan ingin lakukan? Tuhan ingin mengeluarkan semua yang menghalang engkau untuk mendengarkan Tuhan. All those sin, all those dirt, all those uncleanness, all those impurity in our life. Semua hal yang bersifat dosa, kotor, najis, yang tidak kudus, Tuhan ingin menyingkirkan dahulu. Bitterness, anger. Kepahitan, kemarahan. Sometimes you are angry because why God never answer? Kadang-kadang kau marah, kenapa Tuhan belum menjawab? Why God delay my prayer? Kenapa Tuhan seakan-akan memperlambat menjawabku? I want a breakthrough but I did not receive the breakthroughs. Aku ingin terobosan tapi belum terjadi terobosan. Why is there hindrances after hindrances? Kenapa ada banyak yang menghalangi demi penghalang? Why some gossip comes in along your life? Bahkan ada banyak suara gosip yang datang. And all these things begin to choke you so that you will never have breakthroughs. Semua hal ini menghalang engkau, kemudian menjepit supaya engkau gak bisa melewati terobosan. But today God wants to set you free so that you will have a release in the prophetic dimension, in the prayer life, in your requests, in the dimension where you feel the presence of God. Hari ini Tuhan akan membawa terobosan baru dalam hidupmu supaya engkau bisa masuk ke dalam sebuah posisi profetik di mana engkau bisa merasakan aliran hadirat Tuhan yang nyata. You see, we need to have a dimension where there's going to be victory. Jadi kita harus memiliki sebuah dimensi yang membawa kita kepada kemenangan. A dimension where we see God doing something great and big. Sebuah dimensi yang dimana bisa membuat kita mengalami kemenangan. You know, God wants to help us. Amin. Tuhan ingin membantu kita. God wants to release a great and a mighty things in our life. Tuhan ingin mencurahkan roh dan juga perkara-perkara besar dalam hidup kita. So, in order to live in the prophetic dimension, in the glory and the power of God, a few things need to get rid of. Supaya kita bisa bergerak dalam dimensi profetik, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, don't allow guilt to kill you. Yang pertama, jangan izinkan rasa bersalah membunuh rohmu. Number two, yang kedua, don't allow shame. Jangan izinkan rasa malu. Okay, we feel shame or shy because certain things never happen in our life. Karena gini, kita sering merasa malu karena ada banyak hal yang kita yakini kok belum terjadi. So, guilt is one thing that we always feel guilty because of our sin, our past, our failure. Jadi rasa bersalah itu selalu ada karena kita selalu tertuju kepada kesalahan dan juga kegagalan yang pernah kita lakukan sebelumnya. God has washed you by His blood. Saya mau kau tahu Tuhan sudah menyucikan engkau dengan He has darahnya. taken away all your guilt. Bahkan Dia sudah mengangkat semua rasa bersalah. He has taken away every of your condemnation. Bahkan semua penghukuman itu sudah dia pikul. He has taken away all your troubles. Bahkan Dia sudah mengangkat setiap masalahmu. He says, I've given you liberty. Aku telah memberikan kau roh yang merdeka. So He says, don't allow this guilt to condemn you anymore. Jadi jangan izinkan rasa bersalah ini untuk menghukummu. Don't allow shame. Jangan izinkan rasa malu juga. You know, sometimes we feel shame of we didn't have the victory or prayer answered. Don't feel shame.
Jadi kadangkala kita merasa malu karena orang melihat kita kok kita belum mengalami terobosan dan kemenangan. I want you to know you are a victorious Saya person. mau kau tahu kau adalah pribadi yang berkemenangan. Walk in the word of God. Berjalanlah dalam firman-Nya. Walk in the power of God. Berjalanlah dalam Walk in the kuasanya. calling that God has called you to. Berjalanlah dalam panggilan yang sudah I Tuhan know everyone tetapkan. here who are in the Zoom today, God has got a call in your life. Aku tahu setiap Anda yang berada di Zoom ini, engkau telah dipanggil oleh Tuhan. You're called into various different kind of calls. Panggilanmu adalah panggilan yang sudah Tuhan tetapkan, begitu So spesifik. I want you to put on the joy of the Lord. Dan saya mau menaruh damai Tuhan malam ini dalam hidupmu. So God is telling some of you, don't live in your struggles. Jadi Tuhan berkata malam hari ini, jangan terus tinggal dalam See, pergumulanmu. there is struggles that you go through. Ada pergumulan yang kau In hadapi. the struggle, you feel so much of heaviness. Pergumulan yang akhirnya membawa roh yang beban yang begitu berat. So God is saying, purge out the heaviness. Dan Tuhan berkata maka keluarkan semuanya itu. Because the Lord is the Lord who's fighting for you. Karena Tuhan kita, dengarkan, adalah Tuhan yang berperang bagi The kita. Lord is the Lord who's victorious upon your life. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Okay, now I want you to turn your Bible to the book of Isaiah chapter 6 verse 5. Kita mau lihat di dalam kitab Yesaya. You know, this is what many people say. I'm not ready, I'm not equipped, I'm not called, Ada I'm banyak not orang yang prepared. berkata bahwa aku loh kan belum siap, aku loh belum punya pengetahuan, aku loh belum punya kemampuan. You always say, I'm not clean. Kau selalu berkata, aku kan orang yang belum But kudus. what God is saying concerning your Jadi life. apa yang Tuhan ingin katakan kepada dirimu? So don't feel yourself condemned anymore. Jangan menuduh dirimu lagi. But I want you to know you are a people who dwell Amen. in the midst of the presence of Saya mau God. kau tahu, kau adalah orang-orang Lewi yang tinggal dalam hadirat Tuhan. You are called into not only like a Levi or Levite, you are called also into a Amen. prophetic move, into a prophetic Engkau bukan hanya utterance. dipanggil sebagai pelayan orang Lewi saja, tapi engkau juga dipanggil untuk masuk lebih dalam kepada dimensi profetik. Isaiah chapter 6 verse 5. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. So even though in your weaknesses, in your unfit situation, you can still look to the Lord and say, Lord, you're the Lord of hosts. Seperti Yesaya dalam kelemahannya, maka juga dia masih diizinkan untuk memandang Tuhan. But I believe God is touching your lips and you're touching your Amin. Saya life. percaya Tuhan sedang menjamah bibirmu dan lidahmu. Prophetically, God is touching your life. Secara profetik saya yakin Tuhan sedang menjamah hidupmu. He's going to do something to your life that Tuhan is sedang going to akan melakukan transform you. sesuatu dan mengubahkan hidupmu. Today, God is going to break the yoke upon Hari your ini life. Tuhan akan menghancurkan kuk dan belenggu. A yoke of slavery. You can always say, oh, I'm unclean lips, I'm unclean person. But God is saying to you, I'm breaking the bondage. Even tonight, God is setting you free. Amin. Mungkin selama ini kau berkata bahwa aku orang yang tidak kudus, aku tidak layak. Tapi malam ini dengarkan, Tuhan akan menghancurkan setiap kuk yang menjadikan kau seorang hamba. God says, you know, your call is a call of faithfulness. Karena panggilanmu adalah menjadi seorang yang setia. You see, God is calling you to a faithfulness. Amin. Tuhan sedang memanggil engkau masuk ke dalam I'm kesetiaan. going to pour the spirit of faithfulness upon your life. Aku akan mencurahkan roh yang setia ke dalam hidupmu. Like how Moses was living in the wilderness and he says, I do not know what I'm going to do. But God says, I put in faithfulness into you and you're going to walk worthy before the Lord. Seperti Musa ketika dia memimpin orang Israel, dia berkata kepada Tuhan, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Tuhan berkata, aku akan menaruh roh yang setia ke dalam hidupmu. God is going to make you faithful in the house of the Dan Lord. Tuhan akan membuat engkau setia dalam rumahnya. God is going to make you faithful even in the ministry that you have. Bahkan Tuhan akan membuat engkau setia terhadap pelayanan yang sudah Tuhan berikan. God is not going to leave you. God is going to Tuhan raise you gak up. pernah akan meninggalkan engkau seorang diri. Amin. God is going to empower you. God is going to anoint you. Tuhan akan mengurapimu. Tuhan akan memperlengkapimu. There is Amin. something awesome is going to come upon your Ada life. sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. God is a God who is faithful. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. A God is going to make you favorable Dan before Tuhan the akan presence of the Lord. memberikan kemurahannya
So God is going to touch your life. Jadi Tuhan akan menjamah hidupmu. So I want you to know, when you walk in the prophetic dimension or the awesome presence dimension, is just because of the grace of God. Saya mau kau tahu, ketika engkau berjalan dalam dimensi profetik atau urapan profetik, saya mau kau menyadari semuanya itu hanya oleh karena anugerahnya saja. It's by the grace of God. Semuanya karena anugerahnya, bukan? I want you to look at 1 Corinthians chapter 15. Saya mau verse lihat 10. dalam 1 Korintus. First Corinthians chapter 15 in verse 10. Amin, amin. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras, amin, daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang telah menyertai aku. Oh yes. You see, God is saying, the grace of God is going to be with you. Jadi Tuhan berkata bahwa kasih karunia-Nya akan tetap melekat dalammu. God is not asking you to purify or do something to your life and come before Him. He says, just as you are, you just come and you're going to see the victory and the goodness of the Lord. Jadi tidak usah tunggu sampai engkau sempurna baru datang kemudian anugerah itu bekerja. No. Tapi saat ini juga anugerah Tuhan akan bekerja. All prophetic person, Semua orang profetik, all Levites, semua suku Lewi, all intercessors semua pendoa syafaat, will know the grace of God. mereka pasti mengenal anugerahnya. You will know the spirit of grace. Engkau pasti akan mengenal roh You kasih will karunia. understand the anointing of grace. Engkau akan mengerti apa yang disebut sebagai urapan anugerah. And God will make you understand the grace of God. Dan Tuhan akan membuat engkau mengerti anugerahnya. And in that grace, you will see a strength of God. Dan di dalam anugerahnya engkau akan melihat kekuatan Tuhan. Okay, now, the word grace, that means another word for grace is favor. Jadi kata lain dari anugerah adalah kemurahan. So, favor of God will come when you begin to move in the anointing of the Lord. Jadi kemurahan Tuhan akan turun ketika engkau bergerak di dalam pengurapannya Tuhan. So, God is actually saying to you, when you move in the grace of God, you're also going to be blessed with the favor of God. Jadi ketika engkau bergerak dalam roh kasih karunia, maka di saat yang bersamaan juga engkau akan menerima kemurahannya. So you are going to experience the grace of God or the favor of God in your workplace, in your business, in your Amen. career, in your whatever you're going to do. I want you to know you will experience the favor of the Lord. Amin. Jadi dengan pengurapannya ini, engkau akan menerima kemurahan di dalam pekerjaanmu, di dalam dunia bisnismu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu. It's anointing. I want you to know it's Dan anointing. saya mau kau tahu ini adalah urapan. It's the presence of the Lord that Dan ini will. adalah hadirat Tuhan. This presence will go with you wherever you go. Dan hadirat ini akan berjalan bersama denganmu kemanapun kau It pergi. is not only just a prophetic anointing, is a declaration of your mouth. Tapi bukan hanya pengurapan profetik saja, tapi juga apa yang kau ucapkan, deklarasi dari perkataanmu. And when you say favor is coming, I want to know when you speak, Rabbi favor Shaka. is going to Amen. unfold before your life. Amin. Ketika mulutmu berkata kemurahan datang, maka saya mau kau tahu roh kemurahan itu juga turun dalam hidupmu. And God is going to bless your life. Dan Tuhan akan memberkati So hidupmu. today, let's live in the environment that first of all, you are called into a prophetic dimension. You are a Levite before the presence of the Lord. Hari ini mari kita berusaha untuk masuk ke dalam dimensi profetik. Karena memang kita adalah orang-orang suku Lewi. Number two, let's get rid of all impurity. Mari kita tinggalkan semua perkara-perkara yang tidak kudus. Number three, let's get rid of all the guilt and shame and Yang condemnation. ketiga, mari kita tinggalkan semua perasaan yang selalu bersalah dan menuduh. So let's get rid of all those things that actually put us in a place where we never see the answers of God. Maka kita harus tinggalkan semuanya ini yang selalu membuat kita terhalang untuk mendapat jawaban So Tuhan. when you begin to confess and get rid of all those things, I want you to know God is going to bring in the prophetic presence
and the prophetic grace of God into your life. Ketika Anda mulai mengucapkan, mengakui, mendeklarasi, maka Tuhan akan mencurahkan urapan profetik. Bahkan juga akan Tuhan mencurahkan urapannya dalam hidupmu. Okay. The prophetic grace is a spirit of favor. Jadi prophetic grace. Yeah, prophetic grace. Kasih karunia profetik. Oke, kasih karunia profetik adalah sebuah roh spirit Of grace. dari kasih karunia profetik adalah roh kasih karunia. Okay, and in that, God says the word favor, He will say, I will bring favor into your life. Maka di dalamnya engkau akan menemukan kemurahan dan Tuhan akan membawa kemurahannya dalam hidupmu. So let's turn everything around and say, Lord, I'm going to have favor in my workplace. Mari kita mengubah situasi kita. Mulai ucapkan, aku akan menerima kemurahan-Mu. Favor in my body. Bahkan kemurahan dalam tubuhku. Favor in my business. Kemurahan dalam bisnisku. Favor in my spirit. Kemurahan dalam rohku. Favor in everything that I said. Kemurahan dalam setiap aspek. So that God will give you victory after victory. Supaya Tuhan menyatakan kemenangan demi kemenangan. And that is what we need to live in the prophetic environment. Dan itulah seharusnya kita tinggal dalam dimensi A profetik. prophetic dimension. Amin. Sebuah dimensi profetik. That we are a Levite, that we are called of God into a higher call Sebagaimana in the kita adalah presence of the suku Lord. Lewi yang telah dipanggil ke dalam panggilan dimensi profetik. And God wants to do that in your Dan life. Tuhan akan melakukan itu You dalam know, some hidupmu. of you, God is going to bring away the heaviness in your mind. Dan beberapa dari kita ada yang Tuhan ingin benar-benar mengangkat semua beban dalam pikiranmu. Heaviness in your spirit. Beban dalam pikiranmu, dalam rohmu. And God wants to set us free. Dan Tuhan akan membebaskanmu. God wants to heal us. Tuhan akan menyembuhkanmu. God wants to bless our life. Tuhan akan memberkatimu. God wants to break every yoke in Tuhan our akan life. menghancurkan setiap kuk dan In belenggu. the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama In Yesus. the name of Di Jesus. dalam nama Is it Yesus. flowing through? Ya, di dalam In nama the name of Jesus, Yesus. Lord. Father, right now in Jesus' name, Saat ini kita berdoa, Bapa di dalam nama can I have Yesus. the people that is in the Zoom? Bapak, aku berdoa In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. All right, now. Let the Spirit of the Lord begin to touch you. Biarkan roh Tuhan mulai menjamahmu. You know, I want to pray for Michelle. Saya ingin berdoa untuk Sister Michelle. And also, God is touching you, Michelle. Tuhan sedang menjamahmu. I want you to know God is actually working things in your spirit. Saya mau kau tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam manusia Everything rohmu. that has been oppressing in your life, Semua hal yang selalu menekan hidupmu, in your career, your business, di your dalam family. karier, di dalam bisnismu, You know, God is saying, live in a new dimension. maka Tuhan berkata, tinggal hidup dalam dimensi yang A baru. dimension where you experience breakthrough after breakthrough. Sebuah dimensi yang dimana engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. God is breaking every yoke in your life. Tuhan menghancurkan setiap belenggu dalam God says, hidupmu. I've cleaned off all your past. Tuhan berkata, aku telah menyucikan semua masa lampaumu. And I want you to know today, walk in the new level of the glory and the victory of the Hari Lord. ini berjalanlah dalam kemenangan Tuhan, terobosan yang baru. And God is actually setting you free. Dan Tuhan sedang membebaskanmu. God is healing your life right Tuhan now. sedang menyembuhkanmu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Bless Yesus. Lord, oh God, Michelle. Berkati Sister Michelle. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Lord, minister to her. Tuhan jamah hidupnya. Break every bondage. Hancurkan setiap Break belenggu, every powers of darkness. setiap kuasa kegelapan. Father, right now in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Lord, Yesus. let the outpouring of your anointing Biarkan come pencurahan upon her kuasa life. Roh Kudus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Heal her and set her free. Sembuhkan. Bebaskan. I want to pray for Sister Sisi. Saya mau berdoa untuk Sister Sisi. Sister Sisi, today God is speaking to you. Hari ini Tuhan sedang berbicara. Today is a new day for you. Hari ini adalah hari yang baru. You know, the past is all broken. Masa lalu telah You know, dipatahkan. there was a time
you know, you were so discouraged. Ada waktu di mana engkau begitu kecewa sekali. You were so disappointed. Engkau begitu tertekan. And you began to wonder why all these things happen. Engkau mulai bertanya kenapa semua ini terus And terjadi. you shut off yourself for some time. Bahkan engkau menutup diri. But God is saying to you, Tapi Tuhan berkata, I'm releasing a new level of His presence. aku sebenarnya sedang melepaskan hadirat Tuhan And dalam God dimensi yang lebih is dalam. saying to you even today, Bahkan Tuhan berkata kepada engkau, I'm pouring aku sedang mencurahkan My spirit. rohku, my life hidupku, on Rabasaka, you dalam hidupmu, in Jesus' di name. dalam nama I see Yesus. a new level of victory, Aku lihat kemenangan dalam level yang lebih tinggi. a new level of financial release. Level baru dalam terobosan And keuangan. God is going to give you victory Dan even Tuhan akan in your memberikan kau business. kemenangan dalam bisnismu. Oh, God is going to give you the new level of business Tuhan akan memberikan engkau bisnis dalam level yang lebih baru in lagi. Jesus' name. Dalam nama Yesus. God is setting you free from every disappointment. Tuhan membebaskan engkau dari semua roh yang menekan. Some of the people who are surrounding you, Beberapa orang yang ada di sekitarmu who actually are victims or actually agents of discouragement. sebenarnya mereka adalah orang-orang yang membawa roh yang tawar hati dalam hidupmu. God says, get rid and be watchful of these Tuhan people. berkata, berjaga-jagalah dan jangan terus berada di dekat mereka. God is saying, Tuhan be berkata, with the people who will lift you up, build you. Anda butuh orang-orang yang membangun engkau dan berjalan bersama denganmu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Father, in the name of Jesus, Lord. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus, Di dalam Lord. nama Yesus. Let the Lord begin to touch you right Biarkan now. Tuhan mulai menjamah. In Jesus' Di name. dalam nama In Yesus. Jesus' Di name. dalam nama In Yesus. Jesus' name. I'm going to just lift up everybody. Saya akan berdoa untuk setiap orang. All those who are in the Zoom, lift up your hands. Semua orang yang ada di Zoom, mari kita mengangkat tangan bersama. Whoever you are there, Siapapun juga yang ada di get sana. ready for the impartation of Anda the yang Holy membutuhkan Spirit. impartasi saat ini. God is saying to you, Tuhan berkata kepadamu, God is touching Diana. Diana, Tuhan sedang berkata, aku I say menjagamu. you are going to be a harvester. Tuhan berkata, engkau akan menjadi penuai. Oh, Rabba-Bapa. Harvester of the riches and the blessing of the Lord. Bahkan menuai kekayaan Come ilahi. on, lift up your hands Mari and angkat lift up your tanganmu, angkat voice. tanganmu. Syakabahai. Father, in Jesus' Bapa, name, dalam nama Yesus, I Syakabahai. prophesy Aku bernubuat. breakthroughs, Terobosan terjadi. favors, Kemurahan. victory, Kemenangan. healing, Healing, kesembuhan. clarity Oh, Ramasyaka. in their life. Dalam hidup mereka. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. Lord, pour your spirit like never before. Curahkan rohmu, Tuhan. Father, let them live in the daripada dimension of the prophetic, Biarkan setiap orang presence. hidup dalam dimensi profetik. Oh, a Rabasyaka. prophetic anointing. Sebuah dimensi profetik. Let the Lord, let them declare and say, I'm victorious. Biarkan mereka mulai mengucapkan, aku I'm berkemenangan. blessed. Aku diberkati. I'm healed. Aku telah sembuh. I have the joy of the Lord. Aku memiliki damai I Tuhan. have the spirit of the Lord. Aku memiliki damai I have Tuhan. the presence of the Lord. Aku memiliki damai Father, Tuhan. heal all those who need healing. Bapak, sembuhkan setiap orang yang membutuhkan All kesembuhan. those who need deliverance. Setiap orang yang membutuhkan Bless every kesembuhan. family that is here. Berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini. Lord, let your covering Biarkan Tuhan pengurapanmu. and Lord, let your refining process take place. Biarkan proses pemurnian itu terjadi. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Lord, make them as gold and silver. Tuhan, jadikan mereka emas dan perak. Let them, Lord, be a harvester of the blessing and the victory of the Lord. Biarkan mereka menjadi penuai-penuai Tuhan. Lord, let them become a group of people who are Levites that will serve Amen. you Amen. and they will see the blessing of the Lord upon their life. Amin, amin. Biarkan mereka menjadi orang-orang suku Lewi yang melihat berkat-Mu yang spesial Tuhan. So, Father, right now in Jesus' name, Bapa, saat ini dalam nama Yesus, bless those people. berkati setiap orang. Anoint these people. Urapi setiap orang. Let the victory of the Lord be Dan upon them. biarkan kemenangan-Mu terjadi. In the name of Jesus, Lord, Dalam nama Yesus, we give you praise. kami memberikan Kau We give you kemuliaan. honor. Segala kemuliaan, We want to thank you kami bersyukur for the victory untuk kemenangan and the blessing of the dan Lord. berkat-Mu.
In Jesus' name. Dalam nama Yesus, Cover them and keep them well. Tuhan tutup bungkus mereka. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, we ask and we pray. kami minta dan berdoa. Amen. Amin, amin, amin. Amen. Amin, amin. Amen. Amin, amin, amin.